Halo selamat sore pemirsa, saya Anissa Dasuki. Kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan informasi yang komprehensif. Dan berikut kami hadirkan berita pilihan Newsroom untuk hari ini. Inilah video amatir saat kebakaran hebat terjadi di Jalan Mara Rusli, Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar yang melihat kejadian panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pemilik rumah bahkan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Rumah semi permanen dengan cepat terbakar sehingga tidak ada barang yang bisa diselamatkan para korban. Muhammad Yusuf Lubis, Kasatpol PP Asahan mengatakan ada 6 unit rumah yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor terbakar milik seorang lansia yang tengah memasak. Suasana ramai terlihat di posko pengungsian yang berada di Kelurahan Cipinang Besar Utara pasca kebakaran yang terjadi di wilayah Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Sebanyak 450 kepala keluarga di 5 RT Cipinang Besar Utara menjadi korban dari kebakaran yang diduga akibat arus pendek ini. Salah satu korban mengatakan dirinya hanya bisa tidur beralaskan tikar dan kardus di bawah kolong jembatan tol Becak Ayu. Para pengungsi hanya berharap mereka segera memperoleh bantuan bangunan rumah sebagai ganti bangunan mereka yang sebagian besar sudah hangus terbakar. Hujan deras yang mengguyur sejumlah rumah di wilayah Karawang, Jawa Barat membuat ratusan rumah di perumahan Bumi Mutiara 1 terendam banjir. Ketinggian mencapai 30 hingga 50 cm yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Perumahan Bumi Mutiara Indah menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Namun hingga kini belum ada perhatian dari Pemda setempat untuk menanggulangi banjir di wilayah ini. Lantai 2 bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah yang terletak di Jalan Madrasah Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan hangus terbakar Selasa siang. Pemicu kebakaran diduga berasal dari salah satu gudang yang terbakar di lantai 2. Bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah di Jalan Madrasah Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan terbakar Selasa siang. Hembusan angin kencang serta material yang mudah terbakar membuat lantai 2 bangunan sekolah hangus dilalap api. Warga dan petugas damkar saling berjibaku untuk memadamkan api. Api pertama kali muncul dari salah satu gudang yang berada di lantai 2 dan belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Api udah gede, saya coba pakai air kan memang udah gede. Saya coba minta bantuan aja sama warga. Ya namanya ini bangunan madrasah banyak kayu, meja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong terdakwa Bahar bin Smith kembali digelar Selasa siang. Dalam sidang putusan sela ini, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Bahar. Ketua Majelis Hakim Dodong membacakan putusan sela Habib Bahar bin Smith dengan perkara dugaan berita bohong. Dalam putusan sela ini, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Habib Bahar bin Smith. Sempat terjadi keributan saat kuasa hukum meminta JPU memberitahukan saksi yang hendak dihadirkan dalam persidangan, namun ditolak pihak JPU. Sementara itu, Bahar bin Smith bersyukur eksepsi kuasa hukum ditolak oleh Majelis Hakim karena ia bisa membuktikan tidak ada penyebaran berita bohong terkait Rizik Syihab. Saya bersyukur kepada Allah atas putusan sela hakim bahwasanya putusan selanya eksepsi saya ditolak. Kenapa? Karena sidang bisa berjalan. Saya bersyukur dan nantinya saya akan membuktikan bahwasanya apa yang saya sampaikan Habib Rizik di penjara karena maulid itu benar adanya. Dengan ditolaknya eksepsi ini, Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Habib Bahar. Sementara sidang Bahar bin Smith akan dilanjutkan kembali pada 10 Mei 2022 mendatang.
Sebuah sarang lebah menempel di mobil warga yang sedang parkir di Jalan Pahlawan, Kabupaten Tebo, Jambi. Khawatir akan serangan lebah, pemilik mobil meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasinya. Mendapat laporan warga tentang sarang lebah yang menempel di pintu mobil, petugas damkar Kabupaten Tebo, Jambi langsung turun tangan. Pemilik mobil, Agung Widodo, sangat terkejut saat ribuan lebah madu membuat sarang di mobilnya yang sedang diparkir di Jalan Pahlawan, Kecamatan Rimbo, Kabupaten Tebo. Petugas pemadam kebakaran menggunakan asap untuk mengusir lebah. Ribuan lebah pun sempat menghinggapi petugas yang dilindungi dengan alat pelindung diri. Pemilik mobil itu takut, maka dia menghubungi pemadam kebakaran. Dari itu maka kami menurunkan terus mengecek ke lokasi, ternyata benar ada tawon di tempel di mobil, langsung kami evakuasi dengan diasap, langsung tawon tersebut pergi. Dan terima kasih. Dalam waktu setengah jam, lebah madu yang dikhawatirkan menyengat ini berhasil diusir. Sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya terbakar, warga sempat kesulitan memadamkan api karena pagar dikunci pemilik rumah. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Dr. Nurdin Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Selasa siang. Saat terjadi kebakaran, warga sempat kesulitan untuk membuka pintu pagar lantaran dikunci pemilik rumah. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 60 personel dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Dibantu warga, petugas damkar harus menaiki pagar agar api tidak merembet ke bangunan di sebelahnya. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran dan adanya korban. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda setelah kultum Ramadan dan rangkaian kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.